Kita lanjut ke implementasi strategi dari digital branding. Langkah-langkah implementasinya adalah pertama tentu audit presence digital, kemudian identifikasi dari target audience. Setelah itu dilakukan pemilihan channel yang tepat untuk mencapai target audience. Kemudian setelah itu pengembangan konten strategi, dan yang berikutnya yang terakhir adalah pengukuran dan optimasi, fine tuning di sini. Kita bahas ya di sini ya. Implementasi strategi branding digital dimulai dengan memahami target audience. Platform seperti Instagram lebih cocok untuk audiens muda, sementara LinkedIn lebih relevan untuk profesional. Selain itu, pesan merek harus konsisten di semua saluran untuk menciptakan identitas yang kuat. Penting juga untuk memanfaatkan alat analitik seperti Google Analytics untuk mengukur keberhasilan kampanye. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran influencer dan user-generated content dalam kampanye branding. Di era digital, kepercayaan konsumen terhadap iklan tradisional telah menurun secara signifikan. Kita bisa lihat dari penelitian Nielsen 2023, 92% konsumen lebih mempercayai rekomendasi dari individu yang mereka kenal dibandingkan dengan iklan konvensional. Fenomena ini tentu melahirkan era baru dalam pemasaran disebut digital influencer marketing dan user generated content atau UGC. Nah, sejarahnya influencer marketing itu dimulai dari tahun 40-an, mereka menggunakan era selebriti, endorsement dan tradisional. Kemudian di tahun 2000-an melahirkan blog dan blogger sebagai opinion leader di sini. 2006 sampai 2010-an adalah kemunculan YouTube dan vlogger mengubah persepsi dunia digital sekarang. Kemudian di 2010, Instagram mengubah landscape influencer marketing. Kemudian di tahun 2015, itu adalah eranya mikro dan nano influencer. Nanti kita lihat ya, mikro itu sedikit ya, antara 1000 sampai 10.000. Nano itu di bawahnya itu, followernya influencer tersebut. Kemudian apa sih user generated content? Itu UGC itu merujuk pada konten yang dibuat oleh konsumen. Seperti ulasan, foto, atau video menunjukkan pengalaman mereka dengan suatu produk. User generated content dan influencer sama-sama memperkuat otentitas merek di mata konsumen. Bentuknya dapat berupa review produk, unboxing, tutorial penggunaan, testimoni, sosial media post, dan lain-lain di sini. Kalian tentu sekarang kalau memilih produk atau melihat produk gitu kan, tentu yang kalian cari di sini adalah di medsos dulu nih. Siapa yang kira-kira bisa percaya, bagaimana review produknya, bagaimana tutorial penggunaan orangnya, dan lain-lain. Sudah tidak melihat dari iklan-iklan tradisional yang ada sekarang. Di sini klasifikasi influencer. Influencer itu dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pengikut. Mega influencer itu di atas 1 juta follower. Makro itu antara 100.000 sampai 1 juta. Kemudian micro itu 10 sampai 100.000 ya. Sedangkan nano influencer itu 1.000 sampai 10.000 follower. Ini masing-masing kategori memiliki karakteristik engagement dan efektivitas yang berbeda dalam kampanye branding. Influencer itu dapat memberikan sentuhan personal yang tidak bisa diberikan oleh iklan tradisional. Di sisi lain, memberikan validasi sosial karena konsumen cenderung mempercayai pengalaman sesama pengguna. Maka bersama-sama keduanya membantu memperkuat citra merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa 61% konsumen lebih mempercayai rekomendasi dari influencer. Kemudian ada 84% konsumen yang membeli produk berdasarkan UGC. Kemudian brand engagement, keterlibatan user pada brand, meningkat 28% ketika menggunakan UGC dan konten profesional. Best practice-nya dalam UGC itu, pertama membuat hashtag kampanye yang memorable, kemudian memberikan insentif untuk kreasi konten, kemudian menggunakan platform yang tepat sesuai dengan brand yang dituju di sini. Kemudian menjaga authenticity konten, ini penting di sini ya. Jangan sampai ada kopas, begitu ketahuan kopas langsung ini plagiat di sini. Kemudian yang berikutnya adalah membangun komunitas yang engage di sini. Nah, di sini ada beberapa cara matriks yang penting dalam kampanye influencer di sini. Ada engagement rate, ada reach and impression, ada conversion rate, ada brand mention sentiment, ada ROI kampanye, ada user participation rate. Di situ kalian bisa lihat definisi dan rumus-rumus yang bisa kalian pelajari di sini. Nah, berlanjut dengan tantangan dan etika, beberapa pertimbangan penting dalam influencer marketing. Yang pertama, perlu dipertimbangkan adalah transparansi endorsement. Kemudian authenticity dari konten, kemudian privacy concerns, kemudian FTC guidelines dan brand safety di sini perlu jadi pertimbangan.
Nah, bagaimana implementasi strategi untuk influencer dan UGC? Yang pertama, memilih influencer yang relevan dengan merek. Nah, kemudian mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman mereka. Ya, memastikan konsistensi pesan antar UGC dan konten influencer itu tetap sejalan. Dan jangan lupa mengukur dampak melalui keterlibatan dan konversi melalui metrik-metrik yang tadi. Untuk mengimplementasikan strategi ini, penting untuk memilih influencer yang memiliki nilai yang sejalan dengan merek. Mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman positif mereka juga dapat memperkuat kampanye digital marketing ini. Kemudian konsistensi pesan harus dijaga agar baik influencer maupun UGC mendukung identitas merek yang sama. Saya rasa cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.